beda lagi. Jadi nanti tolong ditandain. Saya mau menanyakan ini. Terkait fossa poplitea pasti akan saya tanyakan di ujian, entah keluar di UTOP atau keluar di MCQ. Ya. Nah, kemudian kita ke regio cruris. Saya membaginya ada anterior, lateral, dan posterior. Nah, untuk anterior ini kalian hanya perlu mengidentifikasi musculus tibialis anterior, extensor digitorum longus, dan extensor hallucis longus. Kemarin kan kita udah pelajarin yang ekstremitas superior ya. Kalau otot yang mengarah ke ibu jari itu disebut sebagai eh, musculus pollicis ya. Nah, kalau yang mengarah ke ibu jari di kaki itu disebutnya musculus hallucis ya, hallucis. Jadi kalau misalnya dia letaknya di depan, kenapa sih namanya ekstensor? Karena dia akan mengekstensikan si ibu jari ini ya. Tapi dia juga fungsinya bisa bantu untuk dorsofleksi. Tahu ya dorsofleksi ya? Nah, begitu juga dengan extensor digitorum. Berarti kalau digitorum berarti semua digiti selain ibu jari. Ya, fungsinya adalah ekstensi dari ujung-ujung jari kaki dan dorsofleksi dari nih, dorsum pedis. Ya, jadi itu kerjanya dia. Nah, kemudian ada musculus tibialis anterior. Nah, tibialis anterior nih ya, seperti ini. Dia insersinya nih ke belakang sini, ke os cuneiform. Nah, ini mungkin dari sini kalian bisa mempelajari, oh kerjanya apa ya? Kalau dia ke sini berarti dia tentu saja dorsofleksi, ya. Ketika dia kontraksi, telapak kaki akan naik. Seperti itu. Nah, kemudian ini tadi ya untuk gambarannya. Nah, untuk yang di lateral, ini saya hanya minta kalian notes dua otot ini, yaitu otot fibularis longus dan fibularis brevis. Sesuai namanya aja ya, dia letaknya di lateral dan melekat di tulang fibula, maka namanya fibularis dan ada yang longus, ada yang panjang dan ada yang brevis. Ya, yang lebih kecil. Nah, nanti tendonnya ini mereka beda-beda melekatnya. Nah, fungsinya adalah eversi. Gerakan eversi seperti apa nanti kalian cari ya. Nah, kemudian untuk yang posterior ini ada beberapa otot. Ada otot yang superficial dan profunda. Kalau yang superficial ini kalian wajib tahu ya, karena ini yang membentuk betis kalian, ya, yaitu musculus gastrocnemius. Dia ada dua nih, kayak gini, ya, dua kaput gini, dan satu musculus soleus. Kenapa dia dijadiin satu, ya? Karena mereka berdua ini sama-sama nih tendonnya bersatu membentuk tendon Achilles nih ya. Jadi tiga otot ini membentuk sebenarnya dua otot tapi ada tiga kaput berarti ya. Gastrocnemius dua kaput dan soleus satu kaput. Nah, ketiganya ini membentuk satu tendon yang disebut sebagai tendon Achilles ya. Nanti ada eh, klinisnya berkaitan dengan fungsi motorik. Nah, ketiga otot ini punya nama lain, yaitu triceps surae. Itu juga akan saya keluarkan di ujian. Jadi tolong di notes. Nah, kemudian ini untuk bagian profundanya. Jadi kalau otot-otot ini kita buka, maka akan muncullah otot ini. Otot ini yaitu ada tibialis posterior, kemudian popliteus, ya, dia menyilang nih di poplitea, menyilang. Kemudian ada digitorum longus dan flexor hallucis longus. Jadi kalau yang di depan tadi extensor, maka yang di belakang adalah flexor. Flexor digitorum longus berarti ke digiti dan flexor hallucis longus. Ya. Nah, ini sama fungsinya. Berarti dia untuk memfleksikan jari-jari gitu. Tapi fungsinya bersama dengan tibialis posterior yaitu untuk eh, plantar fleksi. Jadi bukan dorsofleksi. Jadi dia akan menarik si kaki ini ke arah sini, ya, plantar fleksi ini namanya. Kalau dorsofleksi kan ke atas sini.
Ya, ini fungsi dari otot-otot yang ada di posterior, seperti itu. Nah, ini tadi kembali lagi untuk insersi dan origonya. Untuk regiopedis saya tidak masukkan otot-ototnya, kalian bisa baca sendiri. Tapi kalau untuk saya ini nggak akan banyak saya tanyakan ya. Nah, kalau untuk di pedis yang perlu jadi notes dari saya adalah mengenai arcus pedis. Ya, kalian lihat ya kaki kalian tuh ada lekuk-lekukannya. Nah, ini yang disebut sebagai arcus pedis. Untuk kondisi yang normal seperti ini lekukannya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Sedangkan kalau yang terlalu tinggi nih arkusnya seperti ini disebut sebagai pes cavus. Sedangkan kalau yang datar seperti ini disebut sebagai pes planus. Ini tolong dipelajari. Nah, kalian nanti bisa lihat nih di sini, ya, saya masukkan. Ini merupakan contoh footprint yang normal dan yang tidak normal. Kalau dia tinggi arkusnya, maka dia akan seperti ini. Jadi tercetaknya ini akan banyak area kosong. Sedangkan kalau untuk yang flat foot atau pes planus, ini akan seperti ini ya. Jadi akan penuh cetakannya dan ada derajat-derajatnya. Nah, kenapa sih harus kita concern sama arcus pedis ini? Ternyata Allah ciptakan kaki kita berlekuk ini ternyata fungsinya untuk lebih apa ya? Memiliki kemampuan menopang tubuh yang lebih besar dengan adanya lekukan ini. Tapi sekali lagi sama seperti jembatan ya. Kalian suka lihat nggak sih jembatan itu penyangganya itu suka bentuknya oval, jadi nggak lurus. Ya, itu ternyata memang ada fisikanya di situ. Dengan ovalnya si jembatan ini, maka beban yang ditampung atau diterima itu bisa lebih kuat ditahan oleh kaki kita. Sedangkan kalau yang datar seperti ini akan lebih lemah biasanya. Nah, tapi kalau yang begini gimana nih, Dok? Yang begini juga kecenderungan lemahnya juga besar karena tidak sesuai dengan anatomisnya. Jadi kelengkungan yang terlalu tinggi pun juga akan memberikan pembebanan pada beberapa titik yang akhirnya membuat kelemahan di titik-titik tertentu gitu. Nah, ini untuk arcus pedis sendiri itu ada tiga sebenarnya ya. Ada arcus medialis, arcus lateralis, dan arcus transversus. Ya, untuk arcus ini kita lihatnya dari kelengkungan tulang. Jadi bukan otot ya, kelengkungan tulangnya. Ya, ini kalian tentukan ya tentu saja yang di sisi medial itu adalah arcus medialis, yang di lateral tentu saja arcus lateralis, dan yang melintang itu disebut sebagai arcus transversus. Kita nilainya dari metatarsal. Nah, kemudian kalau anak baru jalan, itu kalau kalian lihat bayi, biasanya telapak kakinya rata ya. Nah, itu biasanya karena otot-ototnya masih belum berkembang dan lapisan lemaknya itu masih tebal. Tapi kita ketika dewasa itu harusnya menjadi lebih berkembang, akhirnya arkusnya itu terbentuk seperti itu. Nah, ini eh, kemudian di bagian plantar kita juga punya satu aponeurosis. Sebenarnya kemarin di manus juga ada ya. Di plantar ini ada aponeurosis. Jadi ini jaringan ikat ya yang merupakan modifikasi dari fascia profunda. Ini dia cukup kuat loh untuk menjaga stabilitas telapak kaki kita. Sama seperti yang ada di manus, yang ada di telapak tangan ya, aponeurosis ini. Nah, yang menjadi masalah adalah seringkali aponeurosis ini mengalami cedera. Sebentar ya, sebentar. Nah, cederanya ini biasanya karena penggunaan sepatu yang kurang tepat atau obesitas menyebabkan si
fascia plantaris ini atau plantar aponeurosis ini mengalami peradangan tepat yang ada di bawah os calcaneus. Nah, ini kita sering sebut sebagai plantar fasciitis. Ini sering kejadian ya pada kondisi tadi obesitas, kemudian atlet juga suka mengalami, apalagi yang lompat-lompat, kemudian penggunaan sepatu yang kurang baik, serta pada orang tua. Orang tua biasanya karena adanya pengapuran tulang, dia menyebabkan di bagian sini si kalkaneusnya itu mengalami pengapuran ya. Jadi ada penumbuhan tulang-tulang yang abnormal sehingga mengiritasi si fascia ini. Akhirnya terjadilah cedera. Biasanya ditandai dengan nyeri ketika berjalan atau menapak atau berdiri lama. Nah, kemudian ini tadi kaitannya. Tadi sempat saya bilang mau penggunaan high heels. Sebenarnya secara anatomis penggunaan high heels ini sangat tidak disarankan. Ya, apalagi yang high heels yang benar-benar tinggi dan cuman bukan wedges ya, bukan yang bawahnya datar ya, tapi yang stiletto seperti ini ya, yang bentuknya tajam dan runcing seperti ini. Yang bawahnya datar pun sebenarnya juga kurang bagus, tapi di antara semuanya ini paling berbahaya untuk anatomi dari kaki kita. Karena banyak sekali efek buruknya, apalagi penggunaan jangka lama akan terjadi perubahan permanen, baik dari otot-otot, kemudian persendian, ligamen, dan bahkan bentuk tulang. Ya, pertama sekali yang paling terlihat adalah postur. Postur akan berubah, ya. Kemudian uh, betis atau gastrocnemius itu akan secara terus-menerus, secara natural akan mengalami kontraksi selama berjalan. Walaupun dia ingat ya, gastrocnemius itu kan fungsinya untuk plantar fleksi. Nah, kondisi seperti ini kan secara tidak langsung kita akan mengalami plantar fleksi secara terus-menerus selama memakai high heels. Nah, akhirnya si gastrocnemius ini akan terus-terusan seakan-akan dia berkontraksi. Nah, itu akan menyebabkan nyeri pada daerah betis. Kemudian tendo Achilles juga tentu saja tekanannya akan lebih tinggi, meningkatkan risiko cedera. Dan ini salah satu kelainan yang mungkin bisa kalian lihat pada penggunaan high heels jangka lama adalah hamertus. Ya, hamertus. Jadi bentuknya seperti martil gitu ya. Jadi si DGP-nya ini, ujung-ujungnya ini akan menekuk dan di sini suka muncul kalus ya. Jadi muncul kayak mirip penulangan gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat, jadinya jarinya orang tersebut nggak akan lurus gitu ya. Jadi memang begitu banyak hal yang mempengaruhi secara anatomis dari penggunaan high heels ini. Jadi memang ada baiknya untuk masa depan yang lebih lebih nyaman ya. Saran saya sih sebaiknya kita tidak menggunakan high heels, tapi gunakanlah sepatu yang nyaman yang menopang kaki kita supaya tidak ada nyeri-nyeri atau cedera yang berkelanjutan ketika kita tua. Nah, kita lanjut ke vaskularisasi. Vaskularisasi tentu saja awal mulanya dari aorta abdominalis ya. Nah, nanti kalau untuk vaskularisasi seluruhnya ini kita akan sama-sama jalan-jalan bareng. Nah, ya, dari aorta abdominalis dia akan bercabang ya seperti yang kalian pelajari selama ini ya. Ada arteri iliaka interna, ada yang eksterna. Nah, eksterna inilah nanti yang ketika melewati ligamentum inguinale tadi, dia akan berubah menjadi arteri femoralis. Warnanya saya ganti dulu. Nih, dia akan menjadi arteri femoralis setelah melewati ligamentum inguinale. Nah, kemudian arteri femoralis dia akan berjalan nih ke posterior. Tapi sebelumnya dia akan bikin cabang dulu, ya, setinggi kaput dari humerus, sorry, femoralis.
Nah, di sini dia akan membentuk satu cabang yang disebut sebagai arteri profunda femoris ya ke sini. Nah, arteri profunda ini nanti dia akan ada beberapa arteri sirkumfleksa yang melingkari si eh, femur ya untuk memperdarahi area anterior dan posterior. Sedangkan arteri femoralis yang utama dia akan berjalan ke arah posterior ya. Nih kita lanjut ke gambar yang ini. Dia berjalan ke arah posterior, keluar lewat hiatus adductorius yang tadi saya bilang ya, atau kanalis Hunter ya. Ketika dia keluar dia berubah menjadi arteri poplitea di sini. Ya. Nah, arteri poplitea kemarin karena saya bilang, tadi saya bilang ya, daerah poplitea atau daerah genu ini merupakan daerah yang sangat mobile. Jadi bisa aja nih kaki kita nekuk gitu ya, bisa duduk lama akhirnya kaki kita nekuk ya. Nah, itulah kenapa dibuat sama Allah ada arteri, ada anastomosis di genu ya. Jadi si arterinya kalau kalian lihat dia saling berhubungan. Karena harapannya kalau misalnya ada satu area yang tersumbat atau tertutup bisa dibantu oleh arteri kolateral lainnya. Kenapa? Karena tetap saja mau bagaimanapun ke arah inferior harus dari sini, ya, harus dari sini. Nah, kalau misalnya kaki kita menekuk nih, arteri poplitea ini kan di posterior, ya. Bisa aja dia terjepit. Nah, tapi dia ada anastomosis lain yang saling berhubungan, bahkan berhubungan juga dengan arteri profunda femoris ini ya. Nih, lihat nih, cabangnya ada yang ke arah depan nih, terus bertemu dengan anastomosis yang ada di poplitea. Nah, itulah Allah ciptakan seperti itu. Supaya daerah inferior masih tetap mendapatkan vaskularisasi. Nah, nanti kalian lihat nih di area genus ini ada beberapa arteri eh, yang perlu kalian ketahui, yaitu arteri genikular. Karena dia di genu, namanya berarti arteri genikular. Ada yang medial superior, ada yang medial inferior, ada yang lateral inferior, dan ada yang lateral superior. Nah, empat ini aja yang kalian tahu ya, itu udah cukup bagus. Karena saya mau nanya-nanya daerah genu kan bisa aja ini yang saya tanyakan gitu. Nah, terus setelah itu kita ke arah kita sampai ke inferior. Ini kan tadi ya setelah melewati arteri poplitea. Nah, nanti akan ada eh, pembuluh darah yang menyeberang lewat membrana interosseus. Tahu ya, membrana interosseus itu kan jaringan ikat di antara tulang. Kalau dia ada di ekstremitas superior berarti antara radius sama ulna. Kalau yang di inferior berarti antara tibia dengan fibula. Nah, membrana interosseus ini dia tempatnya menyilang si arteri tibialis. Jadi ketika dia sampai ke regio inferior atau regio cruris, arteri poplitea berubah menjadi arteri tibialis. Nah, tibialis ini ada yang ke depan menembus membrana interosseus, ada yang ke belakang berjalan di arah posterior. Ya, memperdarahi sampai ke area plantar. Nah, kemudian ada satu cabang kecil juga nih ke arah lateral. Kalau kita lihat dari belakang, ini lateral ya. Ini lateral, ini medial. Ya, kita lihat aja nih di sini. Nah, yang ke arah lateral adalah arteri fibularis. Ingat aja karena dia dekat dengan fibula, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ke depan, tadi ada arteri tibialis anterior nih. Tembusnya di sini, di membrana interosseus. Nah, dia akan berjalan di anterior sampai ke dorsal atau dorsum pedis
Ya, nanti di sini akan beranastomosis dengan pembuluh darah yang dari belakang. Ya, nah yang perlu kalian notice adalah di sini ada arteri dorsalis pedis. Ini merupakan area tempat kita meraba pulsasi pulsasi dari daerah dorsum pedis ya. Terutama kalau misalnya ada cedera atau fraktur misalnya di sini, kita pastikan nih pulsasi distal. Apakah ada kerusakan pembuluh darah atau enggak? Nah, arteri yang paling sering kita periksa adalah dorsalis pedis ini karena dia dekat dengan permukaan. Ya, seperti itu. Jadi pembuluh darahnya, kalau untuk mempelajari pembuluh darah, saya sarankan kalian bikin skema supaya lebih gampang mempelajarinya. Kemudian ini untuk vena. Kalau vena sama seperti ekstremitas superior ya. Jadi akan ada dua vena besar yang berjalan. Kalau vena yang berjalan di lateral ini namanya vena sapena parva yang kecil, yang agak kecil. Nah, sedangkan yang di medial itu ada vena sapena magna. Kalau kemarin kan ada sepalika sama basilika ya. Kalau ini vena sapena magna dan vena sapena parva. Kalau yang magna dia berjalan terus aja tuh di sisi medial, nggak kemana-mana. Sampai akhirnya ketemu di regio femoralis ini. Ketemu di vena femoralis. Sedangkan kalau vena sapena parva, ya dia nih, kalau kita lihat dari sisi posterior yang ini gambarnya. Nah, dia nih dari lateral nih, ya, dia akan bertemu dengan arteri-arteri yang ada di profunda di arteri vena poplitea sini. Ya, dia akan bertemu dengan vena-vena lainnya yang dari profunda di vena poplitea. Vena profunda apa aja, Dok? Jadi, untuk vena sapena magna dan parva ini merupakan vena superficial ya, yang ada di superficial. Sedangkan ada beberapa vena yang profunda, yaitu ada vena tibialis posterior, tentu saja di posterior, kemudian vena fibularis yang ada di lateral, dan vena tibialis anterior. Sebenarnya intinya sama, kayak arterinya, dia jalannya beriringan. Ya. Nah, nanti dia akan ketemu di vena poplitea ini bergabung membentuk vena femoralis. Ya, vena femoralis ini merupakan vena yang profunda atau vena yang letaknya lebih di dalam, sedangkan vena sapena magna ini masih terus di luar sampai ketemu di vena femoralis communis ini. Seperti itu. Baru nanti dibawa ke iliaca externa. Seperti itu ya cara belajarnya. Nah, kemudian untuk inervasi, kalau untuk inervasi ini agak sedikit PR ya, karena inervasinya ini ada yang berasal dari plexus sacralis, ini yang saya masukkan ya, plexus sacralis, ada yang berasal dari plexus lumbaris. Nah ini sementara saya masukkan yang sacralis, jadi sama seperti kemarin plexus brachialis, tolong diingat-ingat lagi ya eh, pembagian divisinya. Nah, ini pun juga ada anterior dan posterior. Jadi kalau untuk yang divisi posterior itu dia akan dapat sumber dari L, dari L4, L5, nervus sacralis 1, 2 itu yang posterior. Ya, jadi ada 4. Nervus lumbalis 4, 5, dan sacralis 1, 2. Nah, untuk yang anterior itu dia dapat dari bisa dibilang semuanya. Nah, nanti yang posterior ini akan membentuk sebagian ke arah gluteus, ya, ada yang membentuk nervus glutealis superior dan inferior. Kemudian sebagian besar membentuk nervus sciatica atau ischiadicus. Kalian nanti cek di atlas kalian ya, disebutkannya apakah sciatica, sciaticus atau ischiadicus itu sama. Nah, kemudian yang segmen anterior itu sebagian dia akan membentuk nervus pudendus ya, yang ke arah genital. Kemudian ada yang membentuk nervus cutaneus femoralis yang posterior
itu dia sifatnya sensorik karena dia ke kulit ya. Sama sebagian besarnya tetap aja membentuk nervus sciaticus atau ischiadicus ya. Nah, ini yang berasal dari flexus sacralis. Untuk flexus lumbaris sebenarnya ada, cuman saya nggak masukin, dia akan membentuk si nervus femoralis ya. Nih, makanya saya masukkan gambar yang ini nih, yang sebelah kanan. Nervus femoralis dia tidak ada involve atau bagian yang berasal dari sacralis. Ingat ya, nervus femoralis dia sumbernya hanya berasal dari L2 sampai L4. Jadi sumbernya berbeda sama nervus ischiadicus. Nah, kalau untuk nervus femoralis nih ya, kita lihat dia berjalan tuh sebagian besar di sisi medial. Ya, sisi medial. Kemudian dia akan masuk sebagian membentuk nervus obturatorius. Kemudian sebagian besar dia akan berlanjut menjadi nervus saphenus. Nervus saphenus ini merupakan nervus sensorik. Dia berjalannya sebagian besar ada di sisi medial. Nah, selain itu, dia akan membentuk cabang-cabang kecil ya ke arah anterior, tapi di sini tidak digambarkan. Ke arah anterior untuk mempersarafi otot-otot daerah anterior gitu. Yang terutama yang ada di regio femoris. Sedangkan kalau untuk yang lateral dan juga posterior serta anterior yang eh, serta keseluruhan yang ada di inferior ya untuk motoriknya itu sebagian besar peran dari nervus ischiadicus. Jadi nervus ischiadicus ini sangat besar ya. Kalau bahkan saya kemarin penelitian saya tikus ya. Tikus dan saya teliti adalah nervus ischiadicus ini itu terlihat jelas. Jadi pada orang dewasa pun mungkin bisa lebih jelas lagi gitu ya. Nah, dia ini berjalannya di posterior. Dan dia merupakan satu kesatuan nervus yang membawa motorik dan sensorik sepanjang regio femoris ini. Nah, ketika dia sampai di regio cruris ya, dia akan ini membentuk cabang ya. Jadi ada yang cabang ke arah lateral disebut sebagai nervus peroneus communis atau nervus fibularis communis. Jadi kalian jangan bingung nanti kalau atlas kalian ada yang nulisnya peroneus, ada yang nulisnya fibularis. Ya, ini sama. Nah, kemudian ada yang berjalan di posterior tapi ke arah medial, ini ada nervus tibialis dan yang di posterior ke arah lateral itu ada nervus suralis. Ya, ini cabang-cabang besarnya. Nah, nanti nervus peroneus communis, nervus peroneus communis, kan dia ke arah lateral ya. Setelah dia tembus ke arah lateral, dia akan sebagian ke anterior ya. Dan ada yang tetap di lateral. Nah, yang tetap di lateral ini dia letaknya lebih superficial, makanya namanya jadi nervus peroneus superficialis. Sedangkan yang ke arah anterior itu akan membentuk nervus peroneus profunda. Seperti itu. Nah, ini semuanya motorik nih. Nah, nanti sisi medialnya apa, Dok? Sisi medialnya ada nervus saphenus. Nah, kalau yang ini sensorik. Untuk pembagian divisi motorik sensoriknya, coba kalian baca lagi di buku ya. Ini yang jelas untuk nervus di regio ekstremitas inferior ya, itu ada dua nervus besar yaitu femoralis dan sciatica atau ischiadicus. Nanti yang saya minta untuk kalian pelajari adalah asalnya ini ya. Jadi eh, plexusnya dan juga untuk inervasi di kompartemen atau regio inferior karena ini ada beberapa nervus. Pelajari juga fungsinya ya. Nah, kemudian ini
tadi ya, nervus ischiadicus karena dia berasal dari plexus sacralis dan sebagian lumbaris, dia ini sering sekali mengalami cedera. Cedera yang pertama bisa iatrogenik karena apa? Kesalahan lokasi injeksi pada injeksi intramuskuler di gluteus. Atau bisa juga karena jepitan. Jepitan dari daerah sini ya, kadang-kadang kan L4, L5 itu merupakan daerah lumbal yang paling banyak menerima beban tubuh. Nah, itu seringkali mengalami herniasi. Kalau kalian cari HNP, hernia nucleus pulposus, nah itu sering terjadi di L4, L5. Nah, itu bisa menekan si radix-radix yang membentuk si nervus ischiadicus. Akhirnya apa? Akan terjadi nyeri. Nyerinya kita sering sebut sebagai ischialgia. Karena namanya ischiadicus, maka nyerinya ischialgia. Atau kalau bahasa Inggrisnya jadinya sciatic pain. Ya, nyerinya itu karena dia ada sensorik, ada motoriknya, maka dia selain nyeri, kesemutan, baal, dia juga akan ada kelemahan otot-otot yang ada di bawah sini. Ya, kalau didiamkan gitu. Nah, ini sering sekali menyebabkan kelumpuhan juga atau eh, kondisi penurunan quality of life pada pasien-pasien dengan nyeri siatika yang sifatnya memanjang gitu. Karena mereka nggak bisa aktivitas. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi nervus ischiadicus ini dia jalannya tuh di lateral, di medial ya, di posterior sorry, di posterior. Tapi ketika dia keluar dia lebih ke sisi medial. Makanya kalau kita mau injeksi intramuskuler di gluteus, kalian ambil titik paling aman, yaitu di superolateral sini ya. Ini titik paling aman. Kalau gluteus pasien kalian bagi 4 daerah, kalian ambil injeksi di superolateral. Jangan sampai kalian lakukan di arah medial karena itu tempat baru keluarnya si nervus ischiadicus. Seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya udah tinggal dikit ya. Kalian bisa baca slide-nya. Karena sebenarnya materi ini banyak banget. Saya nggak bisa benar-benar share semua. Bahkan tadi kan sudah ada beberapa hal yang mungkin udahlah kita nggak usah banyak terlalu bahas. Cuman saya minta untuk yang tadi sudah saya notes, kalian pelajari, terutama untuk otot-otot besar ya. Kemarin kan ada yang ekstremitas superior dan inferior, ada otot-otot besar yang saya sebutkan. Itu tolong kalian pelajari. Karena besok di praktikum saya pengen kalian sudah bisa nih mengidentifikasi otot-otot tersebut. Sama, ini pesan dari Dokter Ayu sama Dokter Mama, tolong tulang kalian pelajari lagi. Kemarin kan saya skip ya, karena saya anggap kalian sudah mempelajari itu. Tapi untuk recall, saya minta kalian pelajari lagi, terutama untuk tulang-tulang besar seperti untuk ekstremitas superior besok ya, seperti humerus, ulna, kemudian radius, ya, clavicula, scapula, ya, yang berkaitan dengan ekstremitas superior, itu tolong kalian pelajari lagi. Jadi besok kemungkinan kuisnya sebagian juga ada yang merecall tulang, ya, gitu. Kan besok mulai praktikum nih, ada satu kelompok. Nah, itu kan kita suka ada kuis. Nah, kuisnya itu nanti kalian belum pernah kuis ya? Nah, nanti kita akan ada kuis. Jadi mulai kalian tingkat 2 akan ada kuis. Nah, nanti kuisnya itu merecall kuliah dan juga merecall apa yang sudah kalian dapat di praktikum sebelumnya. Jadi tolong pelajari untuk ekstremitas superior khusus untuk besok nih. Karena kan ini kan masuknya ke UTOP minggu ketiga nih sepertinya ya. Jadi eh, kalian fokus dulu belajar ekstremitas superior, tolong pelajari otot-otot yang kemarin saya sebutkan, kemudian plexus brachialisnya sama tulang-tulang di recall lagi ya, yang berkaitan dengan persendian-persendian ya. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Udah tinggal 3 menit. Dokter izin bertanya, Boleh, Abigail? Salza dok. Jadi besok, Sorry, sorry, ya, ya, iya, boleh ya, dok. bilang. Kenapa? Ini besok praktikumnya itu ekstremitas superior aja ya dok?
Yes, besok ekstremitas superior aja supaya kalian bisa fokus. Jadi ekstremitas superior, tapi saya minta recall tulang ya. Recall tulang sama otot-otot. Baik, Oke. terima kasih dokter. Sama-sama, tolong pelajarin ya supaya nanti kita praktikumnya lancar. Yang besok kelompok A ya, kelompok kelompok A, Ya dok, batch 1. batch 1. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Saya mau nanya, kalian tuh masih di dorm nggak sih? Udah enggak kan? Udah pada ngekos dong berarti. Iya, Dok. Wah, udah pada jadi anak kosan ya. Oke, ya udah. Saya harap sih tetap saling bantu. Walaupun mungkin udah pada mencar-mencar, mungkin ada yang masih satu kosan ya. Kalau bisa sih belajar bareng. Ya, saling bantu terutama untuk teman-teman yang mungkin kalian harus peka gitu. Sepertinya ada teman yang memang harus dibantu. Nah, itu kalian bantu. Dengan bantu teman kalian untuk belajar, saya yakin ilmu kalian gak akan berkurang. Ya, oke. Saya rasa ini udah cukup ya kuliah kita. Kalian biar bisa istirahat juga. Kalau ada yang masih ada yang mau ditanyain, enggak ya? Kalau nggak ada yang ditanyain, sampai ketemu besok sama Lusa untuk praktikum. Semoga bisa lancar nanti praktikumnya. Untuk ekstremitas inferior, praktikumnya akan dilaksanakan di minggu depan. Jadi sekarang fokus dulu ke ekstremitas superior. Oke? Ya, terima kasih ya semua atas perhatiannya hari ini. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.